nama saya Mario Pradipta dengan yang terakhir 012. Jadi intinya dari video ini adalah mengenai pentingnya edukasi hoax bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Karena mengapa? Karena dengan adanya sebuah berita ataupun informasi yang menyebar secara luas tapi tidak adanya kevalidan ataupun fakta sesungguhnya, itu merupakan bagian dari hoax. Jadi perlu kita ketahui, untuk mendapatkan sebuah informasi kita harus mencarinya di sebuah referensi yang betul-betul memiliki data dan fakta yang sesungguhnya. Viral Prabu, ini zaman sekarang Ya. terkait pesatnya perkembangan teknologi ini mengakibatkan informasi sekecil apapun ini cepat menyebar dan sampai ke masyarakat. Setuju. Nah, saya memang pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana yang salah atau yang suka kita sebut hoax ya. Ya. Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Karena itulah pemerintah berupaya melakukan segala cara untuk meminimalisirnya. Salah satunya dengan membentuk Badan Siber Nasional. Nah, sudah tahu kan pentingnya bagaimana sih kita harus dapat memilah mana sih berita yang benar-benar ada faktanya dan berita yang tidak ada fakta ataupun hanya menyebar luaskan sebuah informasi, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia ini memiliki pikiran yang mudah diprovokasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi ataupun menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, cara paling mudah bisa mendapatkan informasi yang valid itu dengan membuka situs web ataupun informasi-informasi dari Wikipedia dan lain-lainnya, ataupun melihat berita itu dari televisi langsung, ataupun kalau tidak punya televisi kita bisa melihatnya di handphone kita masing-masing gitu. Mungkin dari salah satu berita yang kemarin beredar di suatu wilayah kota gitu kan. Nah, contoh ya, ketika ada berita hoax yang menyebarkan bahwa ada manusia makan manusia, itu apakah dibilang kanibal? Nah, ini tersebar di suatu wilayah kota gitu, sehingga berita hoax ini tanpa kejelasan sebuah fakta dan ditelusuri lebih lanjut lagi, nah ini menyebabkan sebuah kepanikan kepada siapa? Masyarakat sekitar maupun orang-orang dari rantauan juga nih yang biasa berkegiatan malam mungkin ya, ataupun anak-anak kecil. Itu pasti memiliki rasa ketakutan yang luar biasa terhadap berita-berita tersebut ketika tidak adanya fakta yang sesungguhnya. Nah, ketika hal ini dapat dipercayai oleh masyarakat, maka menyebabkan kepanikan yang sangat luar biasa itu tadi ya kan, sehingga butuh adanya validasi dari pihak-pihak tertentu untuk memvalidasi apakah berita ini benar atau tidak. Itu sangat dapat merugikan untuk orang-orang yang berada di kota tersebut. Nah, itu salah satu contohnya berbahaya. Berbahaya ketika kita tidak dapat mengetahui mana sih berita yang benar dan berita yang tidak benar gitu kan, berita yang hoax. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin terhindar nih dari berita-berita hoax yang tidak ada datanya ataupun sumbernya tidak jelas, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ketahui mengenai berita ini hoax ataupun tidak. Yang pertama, sumber data ini valid atau tidak. Seperti kalau data sumber yang kita dapat dari Kominfo, Kemendikbudristek, Kemenkes ataupun Kompas dan lain sebagainya, nah itu merupakan data dari pemerintah maupun sumber berita yang terpercaya. Nah, yang kedua adalah kita membacanya sampai selesai. Membaca sumber data ataupun berita sampai selesai itu membantu kita melihat isi bacaan tersebut sesuai atau enggak, artinya betulan hanya direkayasa atau menambah-nambahkan ataupun memang data betul gitu. Yang ketiga adalah bandingkan dengan sumber lainnya. Itu membandingkan bukan hanya menggunakan sumber A tapi B, C dan seterusnya. Kita bandingkan apakah isi data tersebut sama ataupun berbeda. Nah, yang keempat adalah periksa tanggal dan konteksnya, apakah terupdate hari ini ataupun bulan lalu, dan tidak adanya informasi mengenai kapan berita tersebut terjadi ataupun informasinya masih renggang ataupun kurang bisa dipercayai. Nah, yang berikutnya lihat gaya bahasanya, apakah gaya bahasa ini
seperti menakut-nakuti pembaca, melebih-lebihkan intonasinya gitu kan, sehingga bacaan tersebut dapat membuat orang lain mungkin seperti ketakutan, salah satu contohnya karena gaya bahasa ini melebih-lebihkan informasi yang beredar gitu, sehingga membuat orang-orang biasa tidak nyaman akan berita tersebut. Yang berikutnya adalah gunakan situs pengecekan fakta. Nah, kita gunakan situs cek fakta, melihat apakah sumber data ini benar ataupun tidaknya gitu. Yang terakhir adalah jangan langsung membagikan sumber data yang kita dapatkan, entah itu dari kiriman Facebook ataupun WA beredar tentang suatu berita yang belum kita ketahui sumbernya, hanya dikirim lewati WhatsApp ataupun dari Instagram, tapi tidak berasal dari sumber-sumber terpercaya tadi gitu. Nah, artinya kita juga telah membagikan berita hoax kepada orang-orang di sekitaran kita gitu. Jadi penting buat kita untuk menghindari berita-berita ini dan membatasi diri kita terhadap informasi yang luas ini. Artinya kita dapat memilah mana informasi yang baik dan mana yang tidak. Kita memfilternya seperti itu, dan juga kalau bisa kita melakukannya dengan sadar. Dan jangan langsung menyebarluaskan berita-berita tersebut jika belum ada kevalidan di dalam berita tersebut. Bahkan dari sumber-sumber yang tidak jelas, harus dari sumber yang jelas.